Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 14 ayat 1-6. Yang demikian bunyinya. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Demikianlah firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Yeremia sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Ia dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Ia memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Nats yang baru kita baca ini membicarakan dampak-dampak merusak dari musim kering atas bangsa dan negeri itu. Allah mengirim bencana alam ini atas Yehuda pada tahun-tahun terakhir mereka karena ketidaksetiaan mereka kepada dirinya dan perjanjiannya. Bangsa itu telah menolak Allah, sumber air hidup, dan kini mereka akan kehilangan persediaan air alami mereka juga. Allah itu adil. Ketika manusia tidak taat, maka Allah memberikan hukuman kepada manusia dengan berbagai caranya. Hal ini dimaksudkan supaya manusia bertobat dari ketidaktaatannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kondisi dunia dan berbagai macam berita kehancuran ekonomi semakin kuat terdengar, di mana akan ada krisis ekonomi 2023. Dikatakan tahun 2023 adalah tahun yang mencekam, tahun yang penuh kegelapan atau awan gelap, mengalami resesi, banyak kesusahan, krisis pangan, krisis air bersih, krisis biaya hidup, kelaparan, dan sakit penyakit. Ketika mendengar tentang hal ini, tentu kita merasa khawatir, takut akan apa yang terjadi di tahun depan. Kekhawatiran dan ketakutan adalah masalah yang universal, dan ini dapat menghilangkan rasa sukacita kita. Iblis menggunakan semua ketakutan, kekhawatiran kita untuk merampas sukacita kita. Dunia bisa berubah, musim bisa berganti, segala sesuatu di dunia ini berubah-ubah. Namun satu hal yang kita percaya, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, suka maupun duka, Dia tetap mengasihi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini? Hiduplah dengan iman yang sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, baik saat ini atau yang akan datang, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai situasi. Hiduplah melekat dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, semakin kita merasakan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kita sudah menjalani hidup kita berpuluh-puluh tahun, dan kita ada sampai hari ini. Itu semua hanya anugerah Tuhan.
Bersyukur kita bisa menghirup udara segar, masih bisa menikmati makanan, diberi kesehatan yang baik. Itu semua anugerah daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin kita sampai hari ini, tentu Dia akan senantiasa menyertai kita dalam situasi apapun sampai tahun depan dan sampai selama-lamanya. Tuhan terus menyertai kita. Oleh karena itu, tetaplah setia dan taat dalam mengikut Tuhan apapun kondisi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan kepada kita. Serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar kasih dan perlindungan Tuhan Yesus senantiasa tercurah dan memenuhi kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap setia dan taat kepadamu dalam situasi apapun. Berita-berita tentang situasi yang akan terjadi di tahun depan tidak membuat kami khawatir atau ketakutan, karena kami memiliki Allah yang berkuasa, yang senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.